gitu. Ya, kita lanjutkan ya, kita tidak terstop. Jadi kita sekarang akan berdialog tentang pencegahan dan pengendalian penyakit-penyakit tidak menular di masa pandemi. Jadi seperti kita ketahui bahwa penyakit pandemi adalah penyakit katrostopik ya. Katrostopik itu adalah penyakit kelompok diabetes, hipertensi, PPOK. Yang sebelum pandemi sendiri ini adalah penyakit yang merupakan penyakit kematian yang tertinggi di Indonesia. Kemudian masalah yang kedua dan masalah yang kedua adalah penyakit ini adalah penyakit yang merupakan pembiayaan yang terbesar di Indonesia. Kelompok penyakit yang terbesar menimbulkan kematian adalah penyakit kelompok kardiovaskuler. Sekarang adalah mengapa penyakit-penyakit kardiovaskuler ini menyebabkan kematian? Selain dia menyebabkan kematian, dia juga menyebabkan potensi untuk mencari nafkahnya akan berkurang, sehingga integritas kosnya juga akan bertambah. Belum lagi keterlibatan dari keluarga. Jadi keluarga itu akan kesempatan hilang, kemudian akan menunggu pasien, dan waktu untuk bersosialisasi juga hilang. Kalau dulu ini kan penyakit-penyakit ini tergolong ke umur yang lebih tua. Sekarang ini trennya ini adalah sudah semakin maju. Jadi umur-umur 10 sampai 14 tahun itu sudah ada yang menderita hipertensi. Survei dari Balitbangkes menunjukkan bahwa setelah warna merah. Survei menunjukkan bahwa ini adalah kelompok LOS 3 kelompok penyakit menurut kelompok umur. Di sini adalah yang di bawah adalah yang merah adalah itu penyakit yang menular, sedangkan yang biru itu tidak menular, dan yang warna hijau adalah penyakit karena kecelakaan. Ya, jadi kita lihat di sini adalah yang biru yang tidak menular ini justru yang menunjukkan angka yang tertinggi. Oke. Kalau dulu saya bilang kalau dulu adalah puncak umurnya sekitar 50 tahun. Penyakit ini sebenarnya bisa kita cegah ya, bisa kita cegah dan bisa dimodifikasi. Oke, slide. Jadi kita sekarang kita sudah pernah dengar nih apa bonus demografi. Bonus demografi adalah usia produktif suatu negara di mana usia produktif itu lebih tinggi dibanding usia yang tidak produktif. Usia produktif itu adalah usia yang mereka kerja. Jadi usia produktif itu lebih banyak dari yang tidak produktif. Dengan catatan kualitas sumber dayanya baik dan orangnya pada sehat, harusnya seperti itu. Jadi sebenarnya penyakit-penyakit tidak menular ini sebenarnya itu bisa dicegah dan sangat mungkin dicegah, tergantung dari perilaku seseorang. Yang pertama adalah pola makan. Pola makan adalah ketika gula, garam, dan lemak yang itu berlebihan, itu akan menimbulkan penyakit terhadap pasien itu sendiri. Kemudian kurangnya aktivitas fisik. Aktivitas geraknya berkurang. Walaupun sekarang ini pada masa pandemi aktivitas kita lebih berkurang ya, karena kita memang untuk keluar rumah itu akan lebih sedikit. Yang ketiga adalah yang paling utama adalah tadi saya sebutkan adalah penyakit kardiovaskuler. Yang penting adalah merokok. Merokok ini pada remaja pada saat ini adalah merokok itu usia remaja sudah lebih banyak ya, sudah lebih banyak. Jadi bergeser umurnya itu dari yang tua menjadi yang muda. Sekarang ini malah perempuan lebih banyak merokok dibanding laki-laki. Malah kita di Indonesia sendiri sudah dikenal dengan baby smoker countries, di mana usia 2,5 tahun itu sudah ada yang merokok. Jadi dengan merokok ini sebenarnya tidak menimbulkan kematian secara langsung, tapi kita akan menimbulkan efek 10 tahun sampai 15 tahun kemudian. Kemudian bagaimana sih penyakit yang sebelumnya itu memang bermasalah? Jadi yang penyakit komorbid ini yang dinamakan komorbid itu sebelum kita pandemi itu kan bermasalah. Jadi sekarang bagaimana nih terkait dengan pandemi? Jadi seperti yang kita ketahui tadi, slide ya, ini hipertensi. Ini saya perlihatkan bahwa di Italia sendiri angka kematian, angka
angka komorbid yang untuk penderita pasien COVID yang terbanyak adalah pasien-pasien yang menderita hipertensi, diikuti penyakit diabetes dengan komplikasinya. Kemudian kita sekarang di Indonesia slide. Di Indonesia juga ini di Indonesia berdasarkan survei bahwa angka kejadian komorbid yang diderita pasien-pasien di Indonesia itu juga yang terbanyak adalah hipertensi. Sebelah kiri adalah kasus yang positif yang menderita COVID. Sebelah kanan adalah kasus-kasus yang meninggal. Jadi artinya bahwa kalau kita menderita komorbid, selain kita cepat menderita penyakit, kalau sudah kita menderita penyakit akan semakin parah. Oke. Di sini di Italia juga slide kemudian yang Italia. ya, oke. Selanjutnya yang obesitas. Nggak masuk. Oke ya. Oh ini obesitas. Bisa. Ya, jadi sebenarnya satu lagi adalah obesitas ya, obesitas. Jadi kegemukan. Jadi kegemukan di sini bahwa di Indonesia sebenarnya data untuk kegemukan itu belum ada. Namun di Italia kita lihat bahwa untuk angka kematian itu orang-orang yang punya indeks massa tubuh yang lebih dari 29. Obesitas manifestasinya bisa penyakit-penyakit yang terkait tadi, misalkan kayak hipertensi, kemudian diabetes, PPOK ya, penyakit paru kronik. Kemudian di Indonesia sendiri sebenarnya memang belum ada data yang jelas tentang obesitas yang menimbulkan kematian pada penderita COVID. Di sini kalau kita merujuk ke IMT, indeks massa tubuh, kita akan merujuk bahwa IMT di atas 27 itu kita sudah kategorikan obesitas. Sedangkan di WHO sendiri IMT-nya lebih dari 25. Oke, jadi sekarang kita gimana sih pencegahannya? Pencegahannya seperti apa nih? Ya, jadi supaya terhindar dari COVID itu gimana? Yang pertama saya kemukakan tadi bahwa tadi ada salah satu adalah merokok ya. Merokok itu menurut penelitian itu 14 kali bisa lebih banyak daripada pasien yang tidak merokok. Jadi orang COVID itu akan menderita, orang COVID yang merokok itu akan menderita 14 kali terinfeksi dibanding yang tidak. Kemudian kalau seandainya dia parah, dia akan memerlukan 2-3 kali ventilator dan memerlukan ICU. Jadi artinya apa? Jadi artinya bagaimana caranya? Yang pertama adalah kita tidak merokok. Yang kedua adalah kalau kita merokok, stop. Kemudian kalau memang sudah merokok tidak bisa stop, ya jangan merokok di rumah. Oleh karena terpaparnya keluarga kita akan semakin meningkat. Kemudian juga belum lagi residu-residu akibat merokok ya. Misalkan residu nempel di baju, baunya. Jadi selain kita harus cuci tangan, kita juga harus ganti pakaian, kemudian ganti baju, semuanya diganti. Kemudian apa sih yang terkait di sini supaya tidak terhindar? Jadi kita sebenarnya orang yang sehat sendiri itu lakukanlah segera mungkin untuk pencegahan faktor risikonya. Oke, sekarang ini adalah tadi yang kita sebutkan adalah obesitas ya. Obesitas. Ya, obesitas di sini jadi kegemukan tadi yang saya kemukakan tadi bahwa di Indonesia sendiri adalah IMT-nya lebih dari 27. Jadi kalau kita kegemukan, usahakan kita harus banyak aktivitas misalkan berolahraga yang rutin, kemudian intake makanannya dikurangin, baik karbohidrat maupun lemak. Jadi tips di sini adalah untuk mencegah COVID yang saya sebutkan tadi bahwa orang COVID, orang yang mempunyai komorbid, yang misalkan penyakit diabetes, hipertensi, itu akan lebih cepat terkena COVID dibanding yang tidak. Kalau seandainya sudah terkena, akan menimbulkan lebih fatal terhadap kematian. Jadi di sini bagaimana caranya, tipsnya, yaitu adalah PTM ini atau penyakit tidak menular ini bisa dicegah.
dengan faktor-faktor yang risiko. Yang pertama adalah stop merokok, kemudian makanannya yang intake makanannya dikurangin, dan cegah obesitas. Yang penting yang punya komorbid ya, yang sudah sakit ya, seperti hipertensi atau DM, jangan lupa kontrol. Jangan lupa kontrol, artinya jangan takut ke rumah sakit. Jadi sekarang memang kita lagi masa pandemi nih. Jangan sampai 1-2 bulan kita tidak kontrol. Oleh karena nanti itu tadi, kalau seandainya kita tidak terkontrol, akhirnya tensi akan semakin meningkat, kemudian gula darah juga akan semakin meningkat, dan akhirnya akan menimbulkan risiko kematian yang akan lebih besar kalau kita terjangkitnya COVID. Kemudian orang yang sakit, orang yang sehat, jadi kita merasa sehat nih, jangan lupa screening. Screening itu untuk orang yang sehat sekitar disarankan 6-12 bulan ya, jadi 6 bulan sampai 12 bulan untuk cek gula darah, kemudian IMT, lingkar perut ya. Jadi untuk laki-laki itu diusahakan lingkar perutnya itu tidak lebih dari 90 cm. Kalau untuk perempuan lebih dari 80, karena lebih dari 90 cm sudah dikategorikan obesitas. Oke, yang kemudian yang terakhir adalah ada tipsnya, bahwa jangan lupa screening, kemudian tadi adalah stop merokok, kemudian cegah obesitas, kemudian kalau memang kita punya komorbid jangan lupa kontrol, jangan lupa ke rumah sakit ya Bapak ya, jangan lupa ke rumah sakit ya. Jadi selama ini trennya ini kan pasien-pasien ini jarang mau kontrol karena takut COVID ya. Nggak usah takut, kita memang khawatir boleh, tapi jangan berlebihan. Jadi kalau yang sudah ada komorbid harus segera kontrol tiap bulan. Dan sekarang ini di obat-obatan yang kita berikan itu bisa sampai 1-2 bulan. Jadi mengurangi kunjungan dari pasien. Jadi tetap kita kontrol. Dan kalau memang kita yang sehat tetap harus screening. Kemudian orang-orang yang punya komorbid itu juga diusahakan 1-2 bulan cek semua gula darah seperti itu ya. Jadi yang punya komorbid ya, yang sudah terkena ya. Oke, seperti itu. Kira-kira gimana? Ada yang mau nanya? Oke, ada yang mau nanya? Silakan. Ada yang nanya. Mau nanya gimana caranya dok? Silakan, ada yang mau bertanya? Silakan kalau ada yang mau nanya ya. Jadi yang kita sebutkan tadi bahwa pasien-pasien yang menderita komorbid seperti hipertensi, diabetes, PPOK, kemudian stroke itu akan menderita lebih tinggi dibanding orang yang tidak mempunyai komorbid. Kemudian orang yang tadi merokok juga akan terinfeksi sebanyak 14 kali dibanding orang yang tidak merokok. Dan kalau seandainya dia terkena COVID, akan memerlukan 2-3 kali ventilator. Ya, silakan ada yang mau nanya, kalau memang ada yang mau nanya. Jadi tipsnya apa aja nih dok? Selain dari jangan merokok lagi atau? Iya, tadi kan disebutkan bahwa pertama adalah merokok ya. Jadi kalau yang belum merokok jangan merokok, yang sudah merokok stop. Kemudian kalau memang tidak bisa stop, jangan merokok di rumah. Ya, tidak boleh merokok. Yang kedua tadi adalah aktivitas fisik ya tadi ya, karena dengan aktivitas fisik meningkatkan daya imun kita. Jadi berolahraga lah yang rutin, kemudian intake makanan untuk obesitas tadi kan salah satunya obesitas ya. Obesitas akan menimbulkan sindrom metabolik, akan menyebabkan penyakit-penyakit yang lain timbul, misalkan kayak stroke, jantung gitu kan.
Jadi obesitas tadi sudah ya, berolahraga yang rutin dan intake makanan ya, dijaga intake-nya, mungkin yang mengandung karbo yang tinggi, fat ya, manis-manis dikurangin. Dan kalau seandainya tadi yang saya tekankan di sini adalah orang-orang yang sudah mempunyai komorbid, orang-orang yang sudah menderita diabetes, hipertensi itu harus rutin kontrol ke dokter, gitu ya. Jadi tetap makan obatnya rutin, karena ada penelitian bahwa 50% orang-orang pasien yang mempunyai komorbid itu lalai, malas makan obat. Nah, jadi tidak boleh seperti itu, karena ini risikonya lebih besar. Seperti itu. Oke, mungkin cukup ya kita live hari ini. Kalau ada yang nanya silakan. Kalau nggak ada lagi, kita akhiri sampai hari ini. Tunggu live Instagram Rumah Sakit Sriwijaya minggu depan. Oke. Oh, ada yang mau nanya? Assalamualaikum dok. Bagaimana meningkatkan imun tubuh dok? Oh iya, tadi kan telah saya sebutkan kalau meningkatkan imun tubuh, yang pertama olahraga ya, olahraga yang rutin ya, misalkan jalan pagi rutin tiap pagi ya, akan meningkatkan daya imun tubuh. Kemudian mungkin sekarang kalau lagi masa pandemi kita perlu intake suplai vitamin, suplai vitamin yang mengandung vitamin C, lagi masa COVID seperti ini. Ya itu aja cukup, dan kemudian makan yang protein yang mengandung gizi yang cukup. Apakah cuman vitamin C aja dok? Yang sekarang yang kita memang ini untuk vitamin C untuk daya. Oh, siap. Mungkin jelas ya yang bertanya. Ada lagi yang mau nanya sebelum kita tutup? Oke, kalau nggak ada lagi ya kita akhiri live Instagram Rumah Sakit Sriwijaya dari Dr. Silvi. Tunggu live Instagramnya minggu depan. Assalamualaikum. Itu apa terutama? Terima kasih jawabannya. Sama-sama.